Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Pernyataan bahwa Yesus mengasihiku amatlah mudah apabila kita dalam keadaan sedang mendapatkan berkat atau segala sesuatunya dalam keadaan baik, berjalan dengan baik, nyaman, aman, sesuai dengan keinginan hati kita. Akan tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Ketika berbagai kesukaran, kesulitan muncul dan kemudian menyesakkan kita. Ketika orang-orang di sekitar kita juga menyatakan bahwa kasih Allah itu tidak betul, tidak ada keadilan Allah. Kalau toh ada kasih, dia tidak adil. Mereka mengalami malapetaka, sementara yang lain tidak. Dalam hal ini hanya satu hal dalam keadaan seperti ini yang memampukan kita bangkit, yaitu kasih Allah di dalam Kristus Yesus dinyatakan di dalam diri kita. Allah tidak membuat anak-anaknya kebal dari kesesakan, kesukaran, namun Dia berjanji di dalam Mazmur 91 ayat 15, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tidak menjadi soal betapa nyatanya menyesakkannya kesukaran-kesukaran itu. Tidak ada kesukaran yang dapat memisahkan seseorang dari relasinya dengan Allah Bapa. Karena di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tercatat di dalam Roma 8 ayat 37. Paulus di sini tidak berbicara tentang hal-hal yang diawang-awang, melainkan tentang hal-hal yang nyata yang dapat membawa kepada keputusasaan, dan dia mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu. Bahkan bukan karena kecerdikan kita atau keteguhan hati kita atau oleh hal-hal yang lain, melainkan karena semua kesukaran-kesukaran itu tidak berpengaruh pada hubungan kita yang esensial dengan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Karena benar atau salah, kita adalah di mana kita berada sekarang ini, tepat dalam kondisi tempat kita sekarang berdiri. Sungguh kasihan kalau orang percaya merasa tidak pernah menghadapi kesukaran sehingga ia tahu apa artinya berharap hal-hal itu diangkat dari hidupnya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Penindasan memang tidak pernah menjadi hal yang enak. Apapun bentuknya, kelemahan, sakit hati, atau sekedar penyebab suatu kelemahan-kelemahan itu tak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi jangan pernah membiarkan penindasan atau kekhawatiran dunia ini memisahkan kita dari fakta bahwa Allah Bapa kita mengasihi kita. Kesengsaraan, kelaparan, bahaya, pedang, dapatkah kasih Allah tetap kokoh di dalam diri kita dan kita tetap percaya kepada kasih-Nya sekalipun ada pernyataan-pernyataan yang muncul bahwa kasih Allah adalah dusta, bahwa tidak ada keadilan, bahkan ketika seluruhnya pun mempertanyakan kasih Allah, sehingga logika pun bungkam dihadapkan dengan hal-hal itu. Sadari bahwa kasih Allah di dalam Kristus Yesus ada juga di dalam kita. Maka kita dapat berkata, aku bangkit dari kesukaran setiap waktu. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah
terpisah dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun keadaan di dunia ini ya Tuhan, apapun yang menimpa kami, apapun yang mendera kami, tapi kasih-Mu sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, kami serahkan hidup kami dalam kasih karunia kasih-Mu dalam menjalani segala apapun yang sekarang kami hadapi dalam hidup ini. Karena kami akan bangkit dan kami akan melewati segala kesukaran itu setiap waktu. Karena kami tahu, sadar bahwa Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.